Sekarang kita bahas penggunaan gerbang logika dengan pendekatan logika. Jadi, ketika kita sudah mengetahui beberapa sifat dari gerbang logika, ketika B sebagai input yang tidak diketahui dan B sebagai input yang akan kita kontrol dengan A. Maksudnya, jika kita dalam sebuah sistem, inputan B pada suatu saat akan kita buat menjadi 0. Pada keadaan tertentu kita buat dia sesuai dengan inputannya. Maka ketika B kita ingin buat sama dengan 0, maka dalam gerbang logika ini kita dapat buat A kita berikan 0, sekali lagi A sebagai kontrol, maka output akan selalu sama dengan 0. Demikian pula, pada suatu ketika B akan kita keluarkan dalam output, maka kita beri B di inputan A sama dengan 1, maka keluaran daripada sistem ini itu akan sama dengan B. Untuk penggunaan gerbang logika OR, dimisalkan ada sebuah sistem di mana outputnya suatu saat akan sama dengan B, suatu saat ketika inputan B tidak diinginkan, dia harus sama dengan 1. Maka ketika output tidak menginginkan input B dan harus sama dengan 1, inputan A kita beri 1, maka berapapun B, output akan sama dengan 1. Namun pada suatu saat inputan B diinginkan oleh output, maka kita bisa berikan A sama dengan 0, maka B akan keluar pada output. Penggunaan gerbang logika eksklusif OR dapat diterapkan pada sistem di mana inputan B terkadang akan dikeluarkan di output, namun suatu saat output menginginkan B dibalik pada output, sehingga keluarannya menjadi kebalikan dari B. Jika hal tersebut diinginkan oleh output, maka A diberi logika 1, sekali lagi A sebagai kontrol, maka output akan mengeluarkan kebalikan daripada B. Namun, jika output ingin sama dengan B, maka A kita beri logika 0, maka output akan sama dengan B.